Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Ayu Tria Fitria. Saya prodi PAI. Saya kelas 2D. Saya mengampu mata kuliah media pembelajaran di kampus IAI Syarifuddin. Juga tidak lupa yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran ini, kepada Bapak Dr. Ahmad Iwan Mutakin. Di sini saya akan mempresentasikan klasifikasi media pembelajaran, yang lebih dimana pembahasannya tentang pengertian media pembelajaran, fungsi dan manfaat media pembelajaran, klasifikasi media berdasarkan bentuk dan ciri fisiknya, klasifikasi berdasarkan unsur pokoknya. Selanjutnya yaitu pengertian media pembelajaran. Kata media pembelajaran berasal dari bahasa Latin medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Ehrlich dan Eli mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal. Association for Education and Communication Technology mendefinisikan media yaitu segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. Sedangkan Education Association mendefinisikan sebagai benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar, dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional. Selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat media. Pada akhir tahun 1950, komunikasi mulai memengaruhi penggunaan media, sehingga fungsi media selain alat bantu juga berfungsi sebagai penyaluran pesan. Pada tahun 1965, pengaruh pendekatan sistem mulai memasuki khazanah pendidikan dan pembelajaran. Hal tersebut mendorong digunakan media sebagai bagian integral dalam proses pembelajaran. Walaupun ada hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam pemilihan media, seperti konteks pembelajaran, karakteristik pembelajaran, dan tugas atau respon yang diharapkan dari pembelajaran. Menurut Pitisus, tujuan pembelajaran, hasil belajar, isi materi ajar, rangkaian, dan strategi pembelajaran adalah kriteria untuk seleksi dan produksi media. Dan pengembangan konsep pendekatan sistem dan pemanfaatan media tak terlepas dari perkembangan teknologi pendidikan. Apabila ditelaah lebih lanjut, perkembangannya paradigma dalam teknologi pendidikan memengaruhi perkembangan media pembelajaran. Selanjutnya, klasifikasi media berdasarkan bentuk dan ciri fisiknya. Gerald Kemp dan Diana Dayton mengklasifikasikan media menjadi 8 kelompok, yaitu media yang dipamerkan, media cetak, overhead, transparansi, slide suara dan film strip, rekaman suara, video film, presentasi multigambar, dan pembelajaran berbasis komputer. Berdasarkan bentuk dan ciri fisik, Setiosari dan Sihkabuden mengklasifikasikan media pembelajaran menjadi 3 kelompok, yaitu media pembelajaran 2 dimensi adalah media yang memiliki panjang dan lebar, tidak memakai media proyeksi. Media pembelajaran 2 dimensi yang hanya bisa dilihat dari satu arah pandangan saja, misalnya gambar peta, dan semua jenis yang dilihat dari sisi datar saja. Yang selanjutnya, media pembelajaran 3 dimensi adalah media yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, tidak memakai media proyeksi, dapat dilihat dari segala arah pandang, misalnya meja, kursi, mobil, rumah, gunung, dan lain-lain.
Yang selanjutnya ada media pandang diam. Media pandang diam ini adalah media yang memakai media proyeksi hanya menunjukkan gambar diam di layar, tidak bergerak atau statis. Misalnya tulisan atau foto, gambar binatang yang didapat diproyeksi. Ini adalah gambar dari media 2 dimensi, media 3 dimensi, dan juga media pandang diam. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi media berdasarkan unsur pokoknya. Menurut Bird dan Ditz, mengklasifikasikan media menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada media audio. Media audio ini berfungsi agar pesan audio dari sumber pesan dapat sampai ke penerima pesan. Media audio ini sangat berkaitan dengan indera pendengar. Contoh dari media audio adalah tape recorder, radio, laboratorium bahasa, telepon, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada media visual, di mana media visual ini menggunakan indera penglihat. Media visual ini dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama ada media visual diam, sebagai contoh ilustrasi, foto, gambar pilihan, dan foto potongan gambar, flash chart, film rangkai, film bingkai, grafik, OHP, diagram, bagan, peta, poster, dan lain-lain. Juga ada media media visual gerak, contohnya yaitu film bisu. Selanjutnya ada media visual audiovisual, yang dimana media ini menampilkan gambar dan suara. Pengelompokan media audiovisual berdasarkan sifatnya, yaitu media audiovisual diam sebagai contoh film rangkai bersuara, TV diam, buku bersuara, dan halaman bersuara. Ada juga media audio visual gerak sebagai contoh TV, film TV, dan film bersuara. Selanjutnya ada media serbaneka juga. Media serbaneka ini merupakan media yang berdasarkan potensi di sekitar sekolah, di suatu daerah, di masyarakat, atau di lokasi lain yang dapat digunakan sebagai media pengajaran. Sebagai contoh media 3 dimensi, papan tulis, sumber belajar, dan realita yang ada di masyarakat. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.